Kalian yang nonton video ini pasti pernah nemuin seseorang yang ketika ada musibah, yang di pikirannya itu bukan, ayo bantu, atau mungkin, ayo, hal apa yang bisa diperbaiki. Tapi yang di pikirannya itu, ini pasti azab dari Tuhan. Gua tuh kadang suka mikir, kok kayak ada polanya ya? Ada musibah dikaitkan sama azab dari Tuhan. Kemiskinan, takdir dari Tuhan. Dan keberhasilan orang lain bilangnya, dia pasti pakai pesugihan. Padahal bisa dijelasin secara fakta ilmiah. Tapi di sini fakta ilmiah dikalahkan sama mitos. Gua menyebutnya sebagai logika mistika. Logika mistika itu pola pikir yang kelihatannya logis, tapi sebenarnya bertumpu pada keyakinan mistis, asumsi gaib, atau rasa-rasa yang tidak dibuktikan secara rasional. Bahasa gampangnya itu logika yang dibungkus seolah-olah pinter, padahal isinya cuma tahayul. Banyak dari kita tumbuh dengan logika yang terdengar bijak, tapi diam-diam mematikan. Kayak contohnya, bencana alam disamain dengan azab dari Tuhan. Kemiskinan itu takdir, kesuksesan itu dibilang cinta duniawi. Misteri sama dengan fakta, hoaks pun bisa jadi kebenaran. Dan yang paling sering kita dengar yaitu kalimat biar miskin yang penting bahagia. Kalimat yang kelihatannya sederhana, tapi kalau dibongkar pelan-pelan, dia punya efek yang gede banget. Membuat orang berhenti berjuang sebelum mencoba. Bukan karena Indonesia itu malas, bukan. Tapi karena cara kita dididik untuk memahami hidup itu terlalu mistis, terlalu fatalis, dan terlalu kritis untuk bertanya, apa yang bisa gue perbaiki? Sekarang, mari kita lihat negara Jepang. Tahun 2011, tsunami besar datang, ribuan orang meninggal, rumah hancur, kota pun lumpuh. Tapi, apa yang dilakukan Jepang setelah musibah itu? Apa mereka berkabung? Sudah pasti. Tapi setelah itu, mereka belajar. Mereka meneliti pola gelombang, merancang sistem alarm dini, membangun tembok laut, memperkuat aturan bangunan. Bahkan anak TK diajari bagaimana mengevakuasi diri dalam 10 detik. Mereka mengalami tragedi, tapi nggak menganggap tragedi itu sebagai azab. Mereka menganggapnya pelajaran yang sangat mahal. Satu contoh lagi dari negara Korea Selatan. Tahun 60-an, Korea Selatan jauh lebih miskin dari Indonesia. Bahkan, bahan makanan pun susah. Tapi ketika mereka gagal panen, mereka nggak bilang, ya sudah, ini nasib bangsa kami. Tapi mereka bilang, kemiskinan ini bukan takdir. Ini adalah PR besar yang harus diselesaikan. Rakyatnya bekerja gila-gilaan, pemerintah fokus pada pendidikan, budaya belajar jadi identitas bangsa. Mereka mengubah rasa sakit jadi energi. Dan kalian lihat sekarang, merek seperti Samsung, Hyundai, teknologi AI, robot, semua lahir dari bangsa yang dulu dianggap negara yang tidak punya masa depan. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka tahu satu hal, mereka nggak menyerahkan hidup pada takdir, tapi mereka mengolah takdir itu sendiri. Sekarang kita lihat fenomena di Indonesia. Setiap ada musibah, saya ambil contoh musibah banjir, karena di Indonesia seringkali terjadi bencana banjir. Yang muncul di pikiran biasanya cuma dua. Yang pertama, mencari siapa yang harus disalahkan. Yang kedua, menyimpulkan ini peringatan gaib. Padahal sering banget penyebabnya ada di depan mata. Drainase nggak dipelihara, plastik dibuang sembarangan, sungai disempitkan, pembangunan liar, tata kota buruk, dan penebangan hutan liar. Tapi daripada membahas hal-hal yang bisa diperbaiki, kita sering memilih hal yang tidak bisa diuji. Kayak misalnya, ini adalah azab dari Tuhan. Ini sudah digariskan. Atau mungkin, sabar aja, Tuhan yang atur. Dan disitulah masalah besarnya. Kalau masalahnya dianggap dari langit, maka solusinya juga ditunggu dari langit. Padahal, banyak yang bisa kita lakukan di bumi. Ini yang terjadi kalau masyarakat terus pakai logika mistika. Bukan cuma soal mindset pribadi, ini soal masa depan satu bangsa. Dampaknya serius, guys. Yang pertama, kemiskinan jadi warisan. Kalau dari kecil diajarin kemiskinan adalah takdir,
maka generasi berikutnya tidak merasa berkewajiban untuk bangkit. Akhirnya apa? Orang miskin tetap miskin, bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak merasa perlu mencari jalan keluar. Yang kedua, negara lambat berkembang. Kalau setiap masalah dianggap azab, kita jadi tidak pernah evaluasi sistem. Cara pikir ini bikin mematikan inovasi. Yang ketiga, sains dan edukasi jadi mandek. Kalau fakta ilmiah dikalahkan sama mitos, maka kualitas pendidikan kita mandek. Akhirnya, generasi muda lebih percaya rumor WA daripada jurnal penelitian, lebih percaya dukun daripada ahli gizi, lebih percaya ramalan daripada data. Yang keempat, mudah dimanipulasi. Logika mistika itu bikin masyarakat gampang dibelokin. Tinggal bilang, ini gara-gara moral bangsa kita turun, ini cobaan, ayo bersatu. Padahal solusinya bukan itu. Solusinya, tata ruang harus lebih rapi, korupsi harus dikurangi, bangunan harus standar gempa, sistem kesehatan diperkuat. Tapi karena masyarakat sudah nyaman dengan penjelasan mistis, mereka gampang diarahkan ke isu yang bikin emosi, bukan yang bikin maju. Di negara-negara yang maju, mindsetnya simple. Kalau ada masalah, perbaiki sistemnya. Banjir, cek drainase, evaluasi tata kota. Gempa, bangunan di-upgrade. Kemiskinan, edukasi dan lapangan kerja dibuka. Kalau kesehatan jelek, perbaiki BPJS atau sistem kesehatan. Mereka nggak cari kesalahan metafisik, mereka cari akar masalahnya, bukan mengkambing hitamkan azab dari Tuhan. Bro, kita bukan bangsa yang bodoh. Kita cuma bangsa yang terlalu lama nyaman bilang, udahlah, ini takdir. Padahal Tuhan sendiri ngasih otak buat apa? Buat mikir, buat analisa, buat cari solusi. Dan kalau lo nonton video ini hari ini, mungkin ini saatnya lo nanya, selama ini gue bener-bener berusaha atau cuma nyalahin takdir? Karena bangsa besar tidak lahir dari pasrah. Bangsa besar lahir dari evaluasi dan keberanian untuk berubah. Dan sebagai penutup, ada satu hal penting yang sering banget kelupaan dalam pembahasan kayak gini. Semakin beriman seseorang, seharusnya justru akalnya makin tajam. Makin tinggi keyakinan kita, seharusnya makin besar dorongan untuk belajar, memahami dunia, dan memperbaiki diri. Bukan malah makin mundur, bukan malah makin anti logika, bukan makin gampang nyalahin yang gaib buat semua masalah. Kalian tahu nggak? Para ilmuwan besar di masa lalu yang nemuin matematika, astronomi, fisika awal, itu justru banyak yang lahir dari masyarakat yang sangat religius. Tapi perbedaan mereka dan kita adalah ini. Mereka menganggap akal sebagai amanah, sesuatu yang harus dipakai secara maksimal. Bukan disimpan, bukan pula dimatikan. Kalau kita bilang kita beriman, tapi setiap masalah cuma kita serahkan ke takdir, tanpa mikir, tanpa usaha, dan tanpa evaluasi, berarti bukan iman kita yang kuat, tapi akal kita yang nggak kepake. Iman itu harusnya memotivasi kita buat nyari solusi terbaik, bukan menghibur diri dengan penjelasan mistis. Karena kalau memang Tuhan ngasih musibah, itu biasanya bukan buat bikin kita pasrah, tapi buat bikin kita belajar, naik level, dan memperbaiki sistem. Dan kalau kita mau benar-benar bangkit sebagai bangsa, maka iman dan akal harus jalan bareng. Hati tetap tunduk, tapi pikiran tetap kritis. Itu baru namanya dewasa sebagai manusia dan dewasa sebagai negara. Sampai jumpa di pikiran selanjutnya.